Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Video berikut ini berisi beberapa pesan yang saya tujukan secara khusus kepada mereka yang mengaku diri Kristen tetapi kurang atau bahkan tidak menyukai Islam. Yang pertama, cinta akan Kristus tidak pernah bisa berdiri di atas kebencian pada mereka yang anti Kristus. Kekristenan itu bukan ruang untuk menjual dan mengobral kebencian. Kalau kita sungguh cinta akan Kristus, maka aktivitas di dalam mulut kita adalah menyantap roti hidup, menyantap tubuh Kristus, dan bukannya mengumpulkan air liur untuk meludahi mereka yang kita anggap anti Kristus. Anda akan menyebut ini gila mungkin, tetapi inilah kekristenan. Jangan kaget. Kalau kata-kata ini keras, aneh, mungkin Anda perlu untuk mundur secara teratur dari kekristenan. Saya secara pribadi sangat heran dengan orang-orang yang dulunya Muslim, kemudian berpindah masuk Kristen, tetapi jualannya adalah tentang kebenciannya terhadap Islam. Dan saya lebih heran lagi ketika mereka itu dianggap seolah-olah pahlawan. Bagi saya pribadi, itu bukan pahlawan, apalagi pewarta iman. Bagi saya itu sekedar pengkhianat yang sedang cari panggung pengakuan. Yang kedua, misi Yesus Kristus. Itulah yang seharusnya menjadi misi hidup setiap orang Kristen. Undangan pertama-tama dari Kristus untuk para pengikutnya adalah tinggal bersamanya untuk mengenal sungguh-sungguh seperti apa Yesus Kristus itu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia sabdakan, apa yang dia lakukan. Kita diajak untuk duduk makan satu meja perjamuan bersama dengan dia. Yang dalam kekatolikan itulah Ekaristi. Singkatnya, misi Yesus Kristus adalah supaya kita pertama-tama menjalin persahabatan dengan Allah di dalam dirinya. Yang ketiga, keliru sekali kalau kita merasa sudah sangat Kristen ketika kita mengobrak-abrik Islam. Saya membaca di dalam kolom komentar di channel saya, ada yang menghubungkan aksi-aksi itu dengan model pewartaan dari Paulus. Saudara-saudari, fokus pewartaan dari Paulus itu adalah Kristus. Dia sendiri berujar bahwa apa yang dahulu begitu dibanggakannya, kini sudah dianggapnya sebagai sampah. Sehingga tidak perlu lagi menggembar-gemborkan sesuatu yang sudah dianggap sampah. Fokus hidup Paulus adalah tinggal bersama Kristus dan mewartakan Kristus. Dia sendiri bilang, "Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Lagi pula saudara-saudari, teladan utama hidup kita adalah Kristus. Paulus menggemakan atau menggaungkan Kristus. Yang keempat, penderitaan orang Kristen yang sejati, yaitu menderita karena mencintai Kristus. Dan bukan menderita karena terlalu sibuk dengan anti-Kristus. Pewartaan iman Kristiani yang benar adalah mewartakan kerajaan Allah. Apa itu mewartakan kerajaan Allah? Sederhananya, menjadi saksi hidup yang menunjukkan kepada dunia sekitar, kepada orang-orang, begini loh aslinya kalau orang itu hidup dikuasai oleh Allah. Itu artinya kita mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan seperti apa ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang hidupnya
dikuasai oleh Allah. Kalau kita mempropagandakan kebencian, itu sangat jelas kita tidak sedang mewartakan kerajaan Allah. Yang kelima, mungkin ada yang berdalih begini, perlu juga ada orang-orang seperti Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, dan yang lainnya, untuk memperlihatkan kepada banyak orang, kepada dunia, kebenaran, supaya orang tidak mudah disesatkan. Saya pernah mendengar pernyataan seperti itu. Nah, saudara-saudari, kalau motivasi kita supaya banyak orang tahu tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, caranya bukan dengan mengangkat kejahatan ke permukaan, tetapi dengan cara angkatlah tinggi-tinggi kebaikan dan kebenaran agar menjadi cahaya terang yang membuat orang akhirnya tahu mana yang sungguh-sungguh benar dan mana yang salah, mana yang sungguh-sungguh baik dan mana yang jahat atau sekedar berpura-pura baik. Untuk itu, kita perlu selalu melihat salib. Kalau orang mengaku diri Kristen, tetapi enggan memandang salib, dia akan kehilangan rasa kekristenannya. Di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri berkata, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan, harus ditinggikan. Tetapi di sini ada bedanya. Kalau dulu Musa mengangkat ular sebagai pelaku kejahatan yang memagut-magut orang Israel sehingga banyak yang mati, kini dalam dunia perjanjian baru, Yesus diangkat, ditiang salibkan, bukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai korban dari kejahatan. Yesus sendiri berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Karena itu saudara-saudari, bagi saya adalah keliru kalau kita mengatakan kita membutuhkan orang-orang yang mampu mengangkat ke permukaan ketidakbenaran. Ada orang mengatakan kita butuh orang-orang seperti Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim. Saya secara pribadi tidak sependapat dengan itu. Kalau tujuannya adalah supaya orang tidak disesatkan, jangan mengangkat ke permukaan apa yang bagi Anda sesat. Tetapi angkatlah tinggi-tinggi apa yang bagi Anda benar, supaya menjadi cahaya yang membuat orang tahu mana sebenarnya kebenaran itu dan mana sebenarnya kekeliruan itu. Karena itu, kalau ingin mewartakan Kristus, kalau ingin sungguh-sungguh disebut pengikut Kristus, wartakanlah Kristus, tinggikanlah Dia, dan jangan meninggikan yang lain. Saudara-saudari, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada banyak hal yang bisa ditambahkan dalam daftar ini. Anda sendiri bisa memberi kesaksian. Silahkan tulis secara santun dalam kolom komentar. Saya sangat berharap dan berdoa agar kita semua memiliki perspektif yang semakin bening, semakin jernih tentang apa itu kekristenan. Tinggallah di dalam Kristus, maka kita akan sungguh-sungguh mengenal seperti apa hati dari Kristus itu. Seperti saya katakan pada video sebelumnya, ada banyak orang yang mengaku diri Kristen, tinggal serumah dengan Kristus, tetapi hatinya tidak seperti hati Kristus. Cara supaya kita memiliki kontak hati dengan Kristus, pandanglah Dia yang tersalib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.